apakah boleh memeriksakan kandungan pada dokter laki-laki walaupun ada dokter perempuan? Karena memeriksakan ke dokter perempuan kurang dapat tanggapan atau kurang nyaman. Hukum asalnya lelaki tidak boleh melihat aurat wanita kecuali darurat atau hajah yang masah, kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya dalam suatu kasus ya, operasi tersebut tidak bisa ditangani oleh kecuali dokter laki. Ini dialami oleh istri saya. Istri saya waktu kita di Madinah, ya, dia ingin melahirkan operasi sesar yang ketiga. Ya, kalau tidak salah, dokternya mengatakan tidak boleh yang menangani perempuan, harus dokter spesialis dan harus laki-laki. Ya, akhirnya terpaksa yang memeriksa laki-laki, atau saya lupa kandungan ketiga atau kandungan keempat lah intinya. Intinya dua-duanya tidak jadi, semuanya tetap perempuan yang menjalankan. Kenapa yang satu dokternya rumahnya kebakaran kayak, satunya apa kayak, pokoknya nggak jadi. Intinya perempuan yang menjalankan. Tapi ini contoh bahwasanya dalam kondisi tertentu terkadang yang harus menangani adalah apa? Laki-laki. Ya. Tapi selama ada dokter wanita yang bisa menangani, ngapain kita ke dokter laki-laki? Kita harus punya rasa malu. Ya, jangan sampai aurat kita dilihat oleh lelaki. Dan saya ingatkan, kalaupun harus ke dokter lelaki, maka harus ada mahram yang menemaninya. Harus ada mahram yang menemaninya. Kalau memang harus ke dokter laki-laki. Sebagian orang, kalau sudah ibu-ibu sudah masuk ketemu dokter, seakan-akan semuanya jadi halal. Semua hijab sudah diangkat. Jadi dokter melihat apa? Terserah dok. Yang mana dok? Yang mana dok yang lihat? Jadi seakan-akan semuanya halal. Ini karena kita di tempat apa? Dokter. Ya ukhti, dokter juga punya syahwat. Ya. Kalau dia melotot berarti ada sesuatu. Laki dokter juga punya syahwat. Ya. Oleh karenanya seorang ya tidaklah bertemu dengan dokter kecuali darurat, dan kalau dia pun harus ketemu dokter laki-laki maka ada adab-adab yang harus diperhatikan. Seperti ada kawan dokter cerita, jadi ada akhwat berobat kepada dia. Terus dokter tersebut, kawan saya mengatakan, apa ciri-cirinya? Maka perempuannya diantar oleh ibunya. Oh, ciri-cirinya begini. Oh, begini. Kata dokter, ya udah sudah cukup. Ini resepnya. Jangan dok, lihat dulu dok. Jangan kasih resep dulu. Enggak, sudah cukup. Enggak dok, lihat dulu. Subhanallah. Saya ingin bertanya seputar hukum melahirkan sesar menurut Islam. Soalnya dari yang saya baca dari media sosial bahwa itu katanya haram. Mohon penjelasannya Bu ya. Wassalamualaikum. Apa haram? Jadi begini, bab melahirkan. Jika Anda punya istri ingin melahirkan, maka yang wajib Anda pilih adalah yang menyambut kelahirannya adalah wanita, bidan. Jangan Anda berikan kehormatan Anda kepada kaum laki-laki. Na'udzubillah. Masa Anda seorang laki-laki soleh, istrinya aurat besarnya dilihat kaum laki-laki, Anda rela? Mana kecemburuan Anda? Mana iman Anda? Bidan. Kalau dokter-dokter perempuan harus seperti itu iman. Nah, ternyata bidan nggak bisa menangani karena permasalahannya harus ditangani oleh seorang dokter. Selagi ada dokter perempuan yang dokter kandungan perempuan, Anda harus pilih dokter kandungan perempuan. Harus begitu. Karena ini melihat aurat besar. Karena menyambut bayi ya harus membuka itu, nyambut bayi kok. Nah, di saat dokter perempuan tidak ada, maka mau tidak mau nggak ada dokter perempuan, nggak ada yang bisa kaum perempuan, maka boleh laki-laki karena menjaga nyawa, ya kan? Maka laki-laki pun dipilih, laki-laki yang terhormat, laki-laki yang benar, laki-laki yang soleh. Maksudnya dokter yang bisa menjaga. Kadang dokter yang ngaco, inseng, naudzubillah, ada. Tapi dokter yang baik, dia pun hanya boleh melihat sebatas itu saja, nggak boleh kemana-mana. Ini makanya waspada wahai kaum pria. Mana kecemburuan Anda, mana kehormatan Anda? Anda serahkan istri Anda untuk dilihat oleh kaum pria. Ini Anda tidak punya cemburu, dayuth. Tidak punya cemburu, baik. Nah, kemudian di saat tidak bisa melahirkan dengan bidan atau dokter perempuan, boleh disambut dokter laki-laki. Nah, termasuk diantaranya, ternyata nggak bisa lahir normal, maka ada harus sesar. Siapa yang bakal melakukan sesar? Anda bisa meminta dokter yang perempuan. Nggak cukup Anda minta dokter perempuan, mohon rumah sakit yang memang takut kepada Allah, Anda perhatikan ini. Semua yang bakal melayani disiapkan tim perempuan. Ya kan? Kan tidak sendiri dokternya, ada yang membantu. Usahakan perempuan. Kalau Anda punya rumah sakit begitu, Anda jihad di jalan Allah. Menjaga kehormatan kaum wanita. Tapi permasalahannya tidak ada. Nah, tidak ada perawatnya laki-laki. Karena tidak ada, apa gimana lagi? Yang menjadi masalah jika Anda tidak pernah meminta. Anda boleh meminta. Bahkan mungkin saya bisa tambah 100-200 ribu deh.
Demi kehormatan istri saya, pokoknya laki perempuan. Minta. Anda harus punya wibawa orang muslim. Dokternya perempuan. Kalau ternyata nggak ada dokter perempuannya, baru sah dokter laki-laki. Karena apa? Menjaga nyawa. Mungkin yang dimaksud sebagian orang mengatakan haram adalah wong normal bisa hanya action saja, hanya pengen kelahiran anak tahun 22222 pas tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. 226 dijejer. Hanya itu tok, padahal dia nggak. Terus udah begitu, yang lain laki-laki. Nggak ada darurat disesar kaum laki-laki. Ya ini jadi masalah. Mungkin di situ yang dimaksud haram. Tapi kalau memang darurat harus disesar, bahkan menjadi wajib. Kalau nggak mati bayi-bayinya. Mungkin harus penjelasannya seperti itu ya. Kalau kadang-kadang kita yang baca itu kayaknya bacanya sepotong-sepotong begitu langsung disimpulkan. Makanya kadang-kadang kita tuh kalau ngomong, kalau menyampaikan harus saya sempurnakan, khawatir nanti ada kesalahpahaman itu. Ini pun masih belum sempurna. Seperti itu ya. Jadi ada yang haram memang itu. Karena kan action gaya kan. Nggak mau melahirkan normal, dia pengen melalui sesar. Nah ini menjadi haram, nggak darurat. Nggak darurat, kemudian ditengok oleh kaum laki-laki. Kecuali yang membedah suaminya sendiri. Yang jahit suaminya sendiri, ya suka-suka. Mau didedel setiap hari itu. Maksudnya kita perlu menjaga kehormatan. Ya kalau dedel setiap hari nggak ada hajat, ya haram dosa maksudnya. Kalau kita pergi ke dokter kandungan laki-laki karena memang keahliannya keahlian yang itu hanya ada dokter laki-laki, itu bagaimana ya Ustaz? Dokter apa nih? Dokter kandungan. Dokter kandungan. Insya Allah. Kenapa ibu-ibu suka ke dokter laki? Coba, ibu-ibu ini kurang percaya sama dokter perempuan. Kurang percaya sama bidan. Bicara berangkat ke dokter untuk berobat. Kalau memang tidak ada dokter perempuan. Atau ada dokter perempuan tapi tidak mampu menangani kondisi tertentu. Akhirnya jadi babnya darurat atau hajat yang kalau tidak dipakai akan membahayakan. Maka di sini berarti ya kondisinya terpaksa jadinya. Tapi kalau ada, perempuan ini macam-macam kondisinya memang. Anda tahu, ada perempuan yang ya bisa lahir normal di bidan, alhamdulillah aman. Yang jadi masalah ada orang ini udah katanya bidan bisa lahir normal, nggak ada masalah macam-macam. Dia cuma ketakutan. Kalau dokter fulan insya Allah bisa lebih bagus lahirnya, nggak ada jemaah. Sama aja. Makanya boleh ke dokter laki kalau kondisinya terpaksa. Tapi kalau nggak terpaksa, berusaha jaga auratnya untuk tidak dilihat dengan mereka. Tapi kalau terpaksa ya gimana Ustaz? Dokter perempuan angkat tangan, nggak mampu dia, atau dokter perempuannya memang nggak ahli, ini kondisi anaknya dalam kondisi yang membahayakan nyawa ibunya dan nyawa anaknya, ya silahkan. Tapi kalau normal-normal aja, janganlah. Ada dokter-dokter perempuan atau bidan yang masih bisa menangani hal itu. Dan jangan lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah keselamatan buat dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Hukum dokter lelaki menyambut kelahiran bayi, adakah kategori darurat? Istri saya hamil anak saya, lalu dia bertanya, kita cari dokter lelaki atau dokter perempuan? Kata saya, cari dokter perempuan. Bolehkah dokter lelaki? Bila semua dokter perempuan dah mati, baru kuserahkan engkau pada dokter lelaki. Alhamdulillah masih ada dokter perempuan, maka saya serahkan pada perempuan. Tapi perempuan tak mencukupi, sebab perempuan banyak, dokter perempuan tak cukup. Kadang satu dokter dia mesti mengawasi, menangani lebih daripada 10. Dia lelah. Maka ini darurat. Sebab kalau tidak, orang akan mati. Tak mungkin kita urus istri kita sendiri. Daripada engkau dengan dokter lelaki, biar dengan aku saja. Mati dah. Sebab idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau kau serahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Hancur istri gara-gara di suami sendiri. Maka ini pilih dua. Pilih mati kah atau dokter lelaki? Memang tak ada lagi dokter perempuan. Mati, tak boleh kita. Masuk ke hutan, pilih dua. Mati atau makan babi? Makan babi. Ambil babi, kasih kicap sikit. Boleh. Tak boleh pilih mati. Aku pilih mati saja, tak boleh. Sementara dapat pisang. Tapi bila dah ada pisang, tinggalkan babi, makan pisang. Dah ada pisang, dia tetap juga makan babi. Apa mak makan babi? Sedap juga babi. Oh, tak boleh. Khinzir. Na'udzubillah. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya seorang muslimah memeriksakan kandungannya kepada dokter ahli kandungan lelaki? Syukur. Ya, jikalau masih ada dokter muslimah, maka tidak seyogianya hal itu dilakukan oleh seorang muslimah.
karena dengan demikian ia akan menampakkan sebagian auratnya kepada dokter laki-laki yang menjadi orang yang asing baginya. Ya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, di saat ia berada di suatu daerah yang tidak didapatkan adanya dokter wanita yang dapat menangani kasus yang dialaminya, maka hal itu diperbolehkan karena kedororatan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Tetapi ketika masih didapatkan ada seorang dokter wanita dan bukan terkhusus pada kasus masalah kandungan, tetapi juga dalam kasus-kasus yang lain, maka seyogianya seorang wanita muslimah untuk ya pergi ke dokter muslimah atau kepada dokter wanita sehingga dia tetap menjaga aurat dan kehormatannya. Boleh nggak periksa kandungan ke dokter ikhwan atau laki-laki hari Sabtu dan Ahad? Keadaan kandungan bermasalah atau pendarahan, sementara dokter ahwat itu di daerah dekat rumah tidak ada alias libur. Pertama, hukum asal tidak boleh karena akan mengakibatkan terlihatnya aurat oleh orang yang bukan mahram dan ada sentuhan, maka terlarang. Hukum asal tidak boleh. Adapun kalau kondisi darurat, emergensi seperti tadi, kalau nggak langsung ditangani bisa tambah parah, bisa mati baik ibunya ataupun bayinya. Dokter kandungan akhwat jauh gitu, yang ada di sana hanya laki-laki yang bila tidak langsung ditangani ancamannya nyawa, ya itu masuk ke dalam kategori darurat. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Kondisi yang darurat membolehkan hal yang tadinya terlarang. Adapun kalau kondisinya tidak darurat, ada dokter kandungan laki-laki dekat, yang wanita jauh, terus males, nggak darurat sih, cuma males jauh ke sana gitu, akhirnya ke yang dekat, maka tidak boleh karena dia tidak dalam keadaan darurat. Yang kedua, jadi ada titik-titik hukum di dalam fikih yang sumbernya di Al-Quran, juga dalam hadis, yang titik itu disebut dengan mustasnayat, sesuatu pengecualian kekhususan dalam aspek yang sifatnya darurat. Misal, jangankan profesi dokter, profesi apapun, ketika dia menunaikan haji atau umrah, bukankah dia bertawaf? Ya. Saat tawaf itu kan dia bersentuhan tuh dengan lawan jenis. Ya, ada perempuan, ada laki-laki dan sebagainya kan? Ya, kadang-kadang tergeser atau kemudian macam-macam atau terdorong atau bahkan juga tergores atau bersentuhan dia dan sebagainya. Apakah itu membatalkan wudunya? Ulama sepakat sebut tidak. Ya. Padahal di luar kondisi itu, ketika bersentuhan, mazhab Syafi'i mengatakan batal wudunya. Itu yang disebut mustasnayat, satu pengecualian tertentu, karena memang kondisi fikih menilai itu tidak bisa dihindari demikian adanya. Maka dari itu orang yang saat sedang tawaf itu pun diatur. Ya, apa aturannya? Bukan disengajakan pengen menyentuh. Nggak ada niat untuk menyentuh. Begitu mau tawaf misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di depannya 5 meter, cantik banget tuh perempuan tuh. Putaran kedua, saya bersentuhan dengan dia, kan nggak batal, gitu kan? Begitu subhanallah, walhamdulillah, gitu kan? Nah, itu batal pasti. Jelas ya? Nah, itu sudah jelas itu hukumnya. Makanya orang-orang tawaf itu tidak dipandang batal karena dia puncak konsentrasi tertingginya sedang dalam suasana khusyuk, sehingga nggak berpengaruh. Dia nggak peduli mau cantik, mau biasa, mau hitam, mau putih, nggak peduli. Begitu lewat sampingnya itu udah nggak punya fokus, karena fokusnya hanya dengan Allah. Lihat Ka'bah aja udah nangis. Lihat Ka'bah udah nangis, cantik itu udah nggak relevan lagi pada saat itu. Ya walaupun cantik katanya relatif, jelek itu mutlak gitu kan. Tapi pada saat itu udah nggak ada pengaruh. Ya, begitu, kecuali kalau orang-orang yang memang konsentrasinya bukan untuk tawaf. Tadi niatnya itu sudah nggak bagus. Maka kalau niatnya itu kemudian fokus pada urusan ibadahnya dalam kondisi yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada hukum haram berlaku pada saat itu karena kondisinya darurat. Itu sifat yang tadinya dilarang menjadi baik. Sama persis dalam kaidah fikih ada yang disebut dengan kias namanya. Kias itu analogi. Dalam aspek analoginya dikaitkan dengan hukum yang sama dalam kejadian yang berbeda, tapi formatnya sama. Apa itu? Kondisi-kondisi tertentu yang terkait dengan keadaan maslahat keadaan diri kita dalam dunia kesehatan ini di kedokteran, yang tindakan-tindakan itu saat dikerjakan mungkin akan menyebabkan sentuhan-sentuhan yang sifatnya saat berinteraksi itu bukan hal pada yang dibenarkan sebelumnya. Dia asalnya haram. Contoh, dokter laki-laki mengobati perempuan, itu haram. Dalam kondisi tertentu nggak ada spesialis di bidang itu kecuali spesialisasinya misalnya dokternya laki-laki saja. Yang normalnya kan begini, yang mengandung perempuan ini normal. Yang mengandung perempuan harusnya kan yang merawat perempuan juga. Ya. Masa yang ngandung perempuan, yang lahiran perempuan, yang nangani laki-laki, kan agak aneh gitu kan? Ya, dalam kondisi normal biasanya. Tapi ada bidang-bidang tertentu misalnya di kedokteran, yang saat kemudian itu dibutuhkan, nggak ada perempuan yang bidang di bidang yang ahlinya misalnya, yang ada cuman ini. Maka itu yang disebutkan dengan kondisi darurat, yang dengan itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Kaidah fikihnya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi darurat, maka dibolehkan sesuatu yang terlarang sebelumnya itu, demi kemaslahatan yang lebih besar.
Ya, demi kemaslahatan yang lebih besar. Kecuali kalau memang dalam pengobatan itu, dokter-dokter itu misalnya sengaja, baik perempuan memeriksa laki-laki atau laki-laki memeriksa perempuan, sengaja mengeluarkan unsur haram. Oh, ini pasien cantik banget nih. Wah, sayang kalau nggak dieksplorasi. Misalnya kan, ada bahasanya udah nggak enak tuh. Ya, yang sakitnya sebetulnya bagian tangan, yang diperiksa bagian perut. Ya, misalnya kan, nah itu jelas haram itu. Ya, jelas haram. Ya, Pak, tangan saya kan yang sakit. Enggak, Bu, ini darurat. Misalnya kan, tidak. Itu haram. Paham ya? Sama dengan syahwat itu kan muncul di perempuan juga. Syahwat dokter perempuan meriksa laki-laki, sama aja gitu kan. Maka dari sini coba dilihat ad-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi sesuatu yang haram itu bisa berubah menjadi mubah boleh dalam kondisi yang tertentu saja, tidak dalam kondisi yang umum sifatnya. Jelas sampai sini?